Nah, baik, kita mulai ya. Silakan berdoa dulu. Doa. Ketua kelas, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, baik, kita mulai saja. Ya, masih melanjutkan pertemuan yang lalu itu sudah sampai GLB dan GLBB. Ya, terakhir GLBB. Ya. GLB ada satu persamaan. Ya, kita review. Ada satu persamaan GLB ada S sama dengan V kali T. Dan untuk GLBB ada tiga persamaan. Ya, ada VT sama dengan V0 plus AT, kemudian ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, kemudian ada yang ketiga VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Nah, gitu ya. Sekarang yang ini. Untuk hari ini kita akan grafik hubungan antar besaran itu, ya. Grafik hubungan antar besaran. Jadi kalau misalkan contoh ini ya. Contoh untuk misalkan ada S sama dengan 2 gitu aja ya. 2T I ya. Maka nanti untuk V ini kan turunan dari ini ya, 2T. Ya. Jadi hasilnya berapa? Ini pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 1 kali 2. I sama dengan 2I. Untuk A, hanya berapa ini? Jadi turunan dari V terhadap waktu. Ya. Turunan dari 2. Berarti 0. Ya. Jadi suatu konstanta kalau diturunkan hasilnya 0. Nah, kalau dari sini kelihatan nilai V-nya ini kan tidak ada T-nya, toh? Kalau tidak ada T-nya berarti setiap saat nilainya akan tetap. Kalau ini percepatannya 0. Berarti ini gerakannya ini namanya apa? GLB atau GLBB? GLB. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita akan mencari grafik antara S dan T. Antara S dan T, ya. Grafik antara S dan T, kita lihat dari persamaan itu. Antara S dan T, persamaannya kan ini, 2T. Contoh ini ya. Jadi ketika T-nya 0, S-nya berapa? T-nya 0, berarti S-nya 0. Ketika T-nya 1, S-nya 2 kali 1. Ya, berarti 2. Kemudian ketika T-nya 2, 4. Ini ya. T-nya 3, 6. Khusus untuk ini ya. Karena nanti persamaannya kan bisa berbeda-beda. Kalau 3T ya berarti kalian 3 gitu ya. Nah ini. Ini ya, 6. Jadi kalau misalkan diteruskan lagi itu masih banyak ya. Jadi kalau kemudian dihubungkan tiap nilainya ini lurus. Ya. Jadi untuk mencari grafik hubungan antara S dan T pada gerak GLB ini nanti akan diperoleh ini. Grafiknya lurus. Ya, grafiknya lurus. Untuk S dan T. Apakah selalu dimulai dari 0? Belum tentu, ya. Nanti kalau misalkan ini 2T plus 1, berarti kan mulainya tidak dari 0. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ini, kalau saya berada di sini gitu ya, acuannya meja sana. Berarti posisi awal saya sudah punya jarak
punya perpindahan atau punya posisi, misalkan dari meja saya itu ke sini 2 meter. Berarti S0 ketika T0 saya punya posisi di 2. Ya. Kemudian kalau saya geser 2 langkah, jadi setelah 1 detik saya bergeser 2 langkah, berarti ya posisinya jadi 2 meter plus 2 langkah. Ya. Itu. Jadi ini contoh. Jadi intinya nanti kalian melihatnya adalah ketika perpindahan ini dan T lurus seperti ini GLB. Ya. Kemudian kalau yang berikutnya untuk ini grafik hubungan antara V dan T. V dan T. Ya. Ini T, di sini ada V. Dari mana? Ya dari sini. Ketika T-nya 0, V-nya berapa? V sama dengan 2I. V sama dengan 2 meter per sekon. Ya. Ke arah sumbu X positif. Berarti nilainya ketika T0, 2. Ini kan tidak ada T-nya. Jadi itu T berapapun, nilainya 1, ya tetap 2. T-nya 2, T-nya 3. Ya. Sehingga ini hasilnya adalah ini. Jadi datar. Maksudnya datar itu apa? Nilainya konstan. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan saya memiliki kurva seperti ini, misalnya, ini adalah S, kemudian ini ada T, kemudian kalau memiliki kurvanya seperti ini, A, ini B, C, D. Untuk A dan B, untuk A ke B, gerakannya apa ini? Hati-hati, S dan T. Jadi untuk A, B berarti ya GLB. Ini ya. Menjauhi titik acuan, menjauhi titik 0. Karena semakin lama semakin besar. Ya. Kemudian kalau B ke C, B ke C, B ke C apa itu? Lihat posisinya S-nya. S-nya bagaimana? Nilainya, kalau misalkan ini 10 gitu ya, misal ini 10, di sini 10, di sini 10, di sini 10, di sini 10, berarti benda itu bagaimana? Diam. Jadi melihatnya dari sini S ya. Jadi kan tidak berpindah. D ke C diam. Kemudian kalau C ke D, apa? Dari 10 menuju ke 0. Bergerak apa diam? Bergerak. Bergeraknya apa? GLB atau GLBB? GLB. Loh, kok menuju 0, Pak? Nah, itu gini maksudnya. Awalnya saya dari sini. Tempat yang saya pijak ini sebagai titik acuan. Berarti saya di posisi 0. Kemudian saya bergerak ke sana. Setelah B berhenti. Sekian detik. Saya balik lagi ke titik 0. Ngerti maksudnya? Nah, jadi gerakan ini ke sana, berhenti, terus balik lagi. Ya. Sampai 0, berarti kalau ini S, berarti perpindahannya 0. Kalau perpindahannya 0, berarti kembali ke titik semula. Oke, ini kalau S dan T. Kalau misalkan saya punya soal seperti ini. Ini V, sini T. Kemudian bentuknya sama. Ini ada A, ini ada B, C, D. Hati-hati, V dan T. Untuk AB, A ke B, berarti nanti adalah GL, BB, dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena nilainya dari 0 menjadi suatu nilai tertentu. Kecepatannya naik. Kalau B ke C, G, GLB, konstan. Kecepatannya konstan, tetap. Ya. Dari B sampai C ini, kecepatannya konstan. Dan kalau C ke D, ya ini GLB
BB diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena ada nilai menjadi 0, berhenti. Gitu ya. Jadi hati-hati, kurva ini gambarnya sama, tapi maknanya beda. Tergantung sumbunya apa. Ya. Oke. Jadi intinya kalian nanti bisa hanya diketahui potongan seperti ini, kemudian digabung-gabungkan dari potongan-potongan itu. Ini contoh yang GLB ya. Kemudian GLBB. Oh, ini ya. Sekarang yang GLBB ini contoh. Contoh misalkan untuk S sama dengan T kuadrat I meter gitu ya. Maka untuk V, jadi turunan dari ini lah, berapa turunannya? Langsung aja ya. 2 T, 2-nya turun, kemudian T-nya pangkatnya dikurangi 1. Ya. Meter per sekon. Kalau A-nya, percepatannya, pangkatnya 1. 1 kali 2, 2. T pangkat 0, 1. Jadi nilai percepatannya konstan. Inilah yang namanya GLBB. Contoh gerak benda GLBB. Ya. Jadi ketika kita naik motor, dari berhenti kemudian bergerak, itu mesti GLBB. Kapan konstannya? Ya ketika kita sudah jalan, kecepatannya misalkan tetap kelajuannya 60 km per jam. Gasnya ditahan gitu ya. Maka itu GLB. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin benda dipercepat seterusnya. Nah, kalau misalkan dipercepat seterusnya, kecepatan kalian bisa melebihi kecepatan cahaya. Tidak mungkin, ya kan? Kenyataannya meskipun digas nanti akan mentok ya. Nah, itu. Ini mesti dari ini, kemudian dipercepat, terus mesti GLB setelah itu. Ya, nanti pas di perjalanan ada rem gas gitu kan. Cepat lambat, bentuknya seperti gergaji gitu ya. Oke, ini contoh gitu ya. Nah, dari grafik ini, maka nanti kita bisa buat grafik ya, dari persamaan ini ya, dari keadaan itu. Hingga untuk grafik untuk S dan T. Ini T, dan ini S. Untuk GLBB ya. Persamaannya kan sudah saya berikan hari minggu yang lalu. Ketika T-nya 0, berarti S-nya 0. Ketika T-nya 1, ya, ketika T-nya 1, berarti ini 1. Ketika T-nya 2, 4. Nah, ini. Nah, kalau GLBB itu nanti kurvanya S dan T itu pasti karena kuadrat dia akan berbentuk lengkung. Lengkung seperti ini dipercepat, kalau lengkungnya kemudian mendatar seperti ini diperlambat karena semakin lama dia akan berhenti. Kalau ini kan kecepatannya semakin lama semakin tinggi. Kalau 3 berarti kan nanti 9. Kalau 4 16 gitu ya S-nya. Ya. Nah, ini dipercepat. Kalau GLBB cirinya lengkung, tapi kalau GLB lurus. Ya, karena T-nya tidak ada kuadratnya. Nanti di matematika diajari buat grafik itu mestinya ya. Kemudian kalau ini grafik V dan T untuk GLBB. Ini V, ini T. Ketika T-nya 0, 0. Ketika T-nya 1, 2. Ketika T-nya 2, berapa? 4. 2 kali 4. 2 kali 2, 4 ya. Ketika 3, ini 6. Nah, maka kalau GLBB, nanti V-nya lurus. Ya, dia kecepatannya berubah secara beraturan. Setiap tahap bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Itu namanya beraturan, berubah beraturan. Ya. Jadi kecepatannya berubah secara beraturan. Sedangkan untuk nilai percepatannya nanti akan konstan. Kalau konstan berarti kurvanya adalah ini. Ini grafik A dan T. Jadi A-nya nilainya selalu tetap. Kalau misalkan contoh ini A, ini T, maka dia akan konstan seperti ini. Ya, konstan. Jadi ini misalkan nilainya 2. Nah, itu silahkan contoh gitu ya. Contoh, silakan jika
perlu untuk dicatat, silakan untuk dicatat ya. Ini saya hapus. Jadi ini GLB gitu ya. Sekarang kalau misalkan diberikan kurva seperti ini. Ini masih contoh soal ya. Masih contoh, kayak bisa membaca kurva atau grafik. Ini adalah V, T. V, T. Ya. Misalkan grafiknya A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E. Ini 4, 4. Ini 8. Kemudian 10. Ini 10. Ya. Kemudian ini adalah yang E ini akan 15. Ya. 14 ya, sama biar sama dengan 14. Sangat seperti itu. Ya. Jadi setiap membaca grafik, maka perhatikan bagian ini dan ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, oh nilainya berubah. Apa yang berubah? Kecepatan. Nanti kalau misalkan ini S, berarti ya, oh nilainya berubah. Apa yang berubah? Posisi atau perpindahan. Gitu ya. Jadi sebelum menerjemahkan ini, maka lihat dulu. Ini apa? Ini apa? Ya. Kalau sudah, baru kemudian kita bisa menerjemahkan. Ya sekarang, kalau dari grafik ini, A ke B, itu gerakannya apa? Ya, A ke B, A menuju B, itu adalah GL BB, dipercepat. Berapa percepatannya? Percepatan rata-ratanya? Gimana cara melihatnya? Pakai percepatan itu apa? Perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kalau dari sini berarti percepatannya berapa? Semula kecepatannya berapa ini? 0 menjadi 4 dalam waktu 4 detik. Berarti A sama dengan 4 min 0 per 4 min 0. Berarti percepatannya berapa? 1 meter per sekon kuadrat. Cara membacanya dari situ ya. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Berapa jarak tempuhnya? Kalau jarak tempuh, cari luas kurva, luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau perpindahannya SAB, maka nanti adalah setengah kali 4 kali 4. Bentuknya kan segitiga ini. Nah, maka ketemu berapa? 8 meter. Jadi dia sudah berpindah sejauh 8 meter. Jadi untuk mencari luas daerah, lihat saja ini. Kali. Ya. Kenapa kok dikalikan, Pak? Ini satuannya apa? Meter per sekon. Ini satuannya apa? Sekon. Biar menjadi meter, berarti kan harus dikalikan. Ya kan? Meter per sekon kalikan sekon harusnya kan meter. Gitu ya. Cara mencari luas daerah, mencari jarak yang tempuh. Jadi luas daerah di bawah kurva. Kemudian dari B ke C. V sama dengan kecepatan. Kecepatannya berapa? Ini kan? Kan konstan. 4. Berapa percepatannya? 0. Kenapa kok 0? Karena nggak ada perubahan sama sekali ya. Di B itu adalah 4, di C juga, di C 4, di B juga 4. Waktunya adalah 8 min 4. 4 min 4 0, ini 0. Ya, konstan. Jadi tidak ada perubahan kecepatan. Ya, jadi B ke C ini nilainya 4, di sini juga 4. Kemudian kalau C ke D,
Gerakannya? Ya, GLBB dipercepat. Berapakah percepatannya? Percepatannya berapa? Ketika di C kecepatannya berapa? 4. Ketika di D kecepatannya 10. Berarti 10 min 4 per waktunya. Ketika di C detik ke berapa? 8. Ketika di D berarti ini 10 min 8. Ini 6 per 2. Berarti kuadrat. Gitu ya caranya ya. Kalau luas daerah, ya cari luas trapesium ini. Jarak yang ditempuh selama D ke D itu, atau selama 2 detik ini. Ya. Kemudian kalau D ke E, ya GLBB diperlambat. Berapa perlambatannya? Kecepatan di D berapa? 10. Kecepatan di E? 0. Berarti 0 min 10. Waktunya ketika di E 14. Ketika di D berarti ini adalah min 10 per 4. Berarti min 2,55 meter per sekon kuadrat. Ini maksudnya perlambatan. Gitu ya. Jadi ketemunya masih negatif. Perlambatan. Negatif itu berarti kalau kecepatannya ke timur, arah percepatan itu ke barat. Maka berlawanan arah vektornya. Jadi negatif ini sebenarnya perlambatan karena arah vektornya itu berlawanan arah dengan arah kecepatannya. Jadi kecepatannya ke timur, terus di rem. Nah, rem itu menghasilkan perlambatan ke arah barat. Ya, gitu ya. Ya, jadi nilainya seperti itu. Bisa misalkan menemukan soal berupa kurva seperti ini, nanti bisa ditanyakan apa saja. Ya. Intinya kalau kalian menemukan kurva V dan T, maka untuk mencari S atau mencari perpindahan nanti harus menggunakan luas daerah di bawah kurva. Jadi misalkan jarak yang ditempuh antara B ke C, jadi luas daerah yang ini, B ke C, bentuknya persegi panjang ini. Berarti berapa? 4 kali 4. Jadi kan ini 4, ini 4, jadi 16 meter. Jadi sampai ke detik ke-8, dia menempuh jarak sejauh 16 meter. Ya. Tapi kalau perpindahan totalnya ya ditambah. Nah, ini tadi berapa? 8. Tambah ini 16, 24 meter perpindahannya total ya. Tapi kalau perpindahan dari B ke C ya tinggal luas ini saja. Kalau dari C ke D ya cukup luas trapesium ini. Kalau misalkan dari A sampai ke D, jadi luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Gitu ya. Oke. Nah, itu adalah cara menentukan perpindahan dari benda berdasarkan kurva atau grafik hubungan antara V dan T. Oke. Nah, jadi itu contoh kalau misalkan membaca grafik. Kemudian ini ada contoh yang kemarin hari Senin ya, hari Senin dibahas di kelas 12 yang PIB persiapan masuk perguruan tinggi. Hanya saja di soal itu sebenarnya gabungan antara bab ini dan hukum Newton. Tapi sebentar nanti yang hukum Newtonnya saya hilangkan, saya ganti seperti contohnya gitu ya. Contoh penggunaan ini ya. Contoh masuk perguruan tinggi gitu ya. Ini benda bergerak ke kiri ya, bergerak ke kiri dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Ya, dengan kecepatan awalnya 2 meter per sekon. Kemudian, nah yang ini saya modifikasi karena belum diajari hukum Newton ya. Kemudian diberi gaya sehingga mengalami percepatan
ke kanan. Hati-hati. Percepatan ke kanan. Kecepatan awalnya ke kiri. Nah, tentukan persamaan perpindahan benda. Kalau nggak salah ini UTBK 2019. Ujian tulis berbasis komputer, masuk perguruan tinggi 2019 ya. Jadi ke kiri ini percepatan ke kanan. Kira-kira ini nanti akan menjadi percepatan atau menjadi perlambatan bagi benda itu? Arahnya searah atau tidak? Ini ke kiri, ini ke kanan. Searah atau berlawanan arah? Ini kan kecepatan vektor atau skalar? Kecepatan. Vektor atau skalar? Vektor. Percepatan? Vektor. Kalau arahnya beda, tandanya juga beda. Ke kanan plus, maka ke kiri min. Jadi kalau misalkan cara mengerjakan soal seperti ini, nanti V0 itu misalkan adalah ke kiri min gitu ya. Kita sepakat, kalau mengerjakan kita sepakati dulu. Kanan plus, kiri min. Berarti V0-nya itu adalah min 2. Misalkan I gitu ya. Min 2. Kemudian percepatannya berapa? Ini ke kanan 3 meter per sekon kuadrat. Ada nilainya gitu ya. Sudah diberi nilai. Berarti ini plus meter per sekon kuadrat. Ini meter per sekon. Ini I misalkan gitu ya, diberi plus. Kalau ini tidak mau dimunculkan nggak apa-apa, tapi juga tanda terus gitu ya. Dan untuk mencari persamaan gerak berarti pakai ini kemarin V0T plus setengah A T kuadrat. V0-nya berapa? Min 2 T. Setengah A-nya 3 T kuadrat. Jadi min 2 T plus 3 per 2 T kuadrat. Misalkan ini adalah I, tapi di soal itu tidak dimunculkan I-nya. Biar kalian mudah, itu nanti membedakan antara ke kanan dan ke kiri. Gitu ya. Jadi persamaannya nanti seperti ini. Jadi ini nanti akan menjadi apa? Perlambatan. Kalau arahnya itu berlawanan seperti ini. Ini ke kanan, yang ini ke kiri, gitu ya. Kemudian misal contoh lagi, ini tintanya sudah mulai habis semua ini ya. Ada contoh lagi. Kotak-kotak ini ya. Apa? Contoh. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 0 atau awalnya berarti diam. Ya. Kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Ya, 2 meter per sekon kuadrat. Di awalnya 0. Diam. Nah, tentukan misalkan ya. Tentukan perpindahan atau jarak tempuh benda setelah 4 sekon, kemudian kecepatan benda setelah 4 sekon. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah perpindahan, berarti selalu pakai ini. Ketika yang diketahui adalah T, gitu ya.
Kalau yang diketahui bukan T ya nanti pilih 3 persamaan itu ya. Yang ada S-nya. Kalau perpindahan berarti nanti pakai itu. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini boleh diberi ini, boleh gitu ya. Misalkan tidak yang tidak apa, karena ini kan tidak menunjukkan, tidak diberi ya, perbedaan arah gitu ya. Anggap saja ini kecepatannya sama, 0, kemudian diberi percepatan, V0-nya 0, diam. Kalau diam berarti V0-nya 0, berarti ini 0. 0 kali T, ya, plus setengah, A-nya berapa? 2. T-nya 4 kuadrat, ini 4 ya, 0 kali 4. Ini kan 0 ya, jadi setengah kali 2, 1 kali 4 kuadrat, 16 meter. Ini adalah percepatannya. Nah, kemudian perpindahan ya. Bagaimana dengan kecepatan akhir? Kecepatan akhir setelah 4 sekon. Berarti menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0. Jadi kalau benda awalnya diam, maka kecepatannya 0. Jadi mungkin di soal disebutkan kecepatan awalnya 0, atau disebutkan benda dalam keadaan diam. Jadi kalau diam itu kecepatannya 0. Gitu ya. Plus A-nya adalah 2, waktunya 4. Jadi kecepatannya jadi 8 meter per sekon. Gitu ya. Oke, ini mungkin contohnya nanti tidak terlalu banyak. Silakan dicatat boleh, difoto juga boleh. Nah, kemudian nanti ada beberapa ini ya, beberapa trik atau bagaimana itu. Mungkin bisa disebut trik gitu ya. Karena tidak semua pembuat soal menyajikan dalam bentuk vektor, gitu ya. Maka nanti kalau misalkan perlambatan, kalau menyebutnya itu diperlambat, gitu ya, maka nilai A-nya nanti diberi tanda negatif. Mengerti maksudnya? Kalau ini kan dipercepat, dari 0 dipercepat, maka A-nya plus. Ya. Berarti kalau dipercepat itu dia akan searah dengan arah kecepatan. Tapi kalau diperlambat, berarti A-nya diberi tanda negatif. Jadi vektor percepatannya itu arahnya berlawanan dengan arah kecepatan. Jadi ya. Jadi jika benda nanti diperlambat, maka ini diberi saja sini A-nya negatif. Itu untuk mempermudah ya, mempermudah ketika pengerjaan. Sudah ya? Yang ini sudah ya? Jadi, ya sambil kalau belum sambil melanjutkan aja menulis, silahkan melanjutkan menulis. Saya menghapus dari yang kiri dulu. Yang kiri. Nah ini. Nah jadi GLB tadi ada GLB, ada GLBB, gitu ya. Nah GLB itu bisanya mendatar, ya. GLBB juga bisa mendatar. Kemudian GLBB itu juga bisa jadi benda itu adalah benda yang bergerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah, atau bisa kita sebut gerak vertikal, gitu ya. Jadi gerak vertikal itu termasuk gerak GLBB. Nah, kenapa kok GLBB? Karena ada percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi yang sering kita sebut sebagai percepatan gravitasi itu bisa menjadi percepatan, bisa menjadi perlambatan. Gravitasi menjadi percepatan ketika benda itu seperti ini. Vertikal ke bawah. Kalau seperti ini, berarti gravitasi itu menjadi perlambatan. Jadi ketika bergerak ke atas, ini menjadi perlambatan. Kecepatannya benda ini ke atas, gravitasi kan selalu ke bawah. Maka arah V dan arah G-nya berlawanan arah, sehingga percepatan gravitasi berfungsi sebagai perlambatan. Kok bisa seperti itu? Bagaimana buktinya? Ya buktinya dia ketika dilempar ke atas, semakin lama semakin pelan, terus berhenti sejenak, baru kemudian balik arah.
jatuh ke bawah, gitu ya. Nah, maka gerak vertikal nanti ada namanya gerak vertikal, ya. Gerak, videonya sudah habis semua. Gerak vertikal, ini ya, taruh sini. Vertikal, gerak vertikal. Jadi gerak vertikal itu termasuk GLBB. Percepatannya adalah gravitasi. Jadi A-nya nanti diganti dengan G. Gitu ya. Sehingga persamaannya menjadi VT sama dengan V0 plus GT. Kemudian yang kedua, ini persamaan 1 ya. Kalau saya menyebut persamaan 2, mesti S sama dengan, bukan S lagi ya, menjadi H. H itu nanti bisa menjadi ketinggian, atau nanti H itu adalah diukur dari titik asal, gitu ya. Bisa menjadi ketinggian ketika dilempar ke atas. Tapi kalau misalkan dijatuhkan dari bawah, dari atas, apakah itu menjadi ketinggian, gitu ya? Hati-hati ya. Jadi H itu selalu diukur dari titik asalnya, tidak harus selalu ketinggian. Ya, kalau pas dilempar ke atas, cocok disebut sebagai ketinggian. Tapi kalau pas dilempar, jatuhkan seperti ini. Awalnya dari sini, ya, awalnya dari kondisi seperti ini, kemudian dia jatuh. Yang ketinggian itu yang mana? Yang H ini berarti adalah ini ke sini. Tapi kalau ketinggian dari tanah ke sini. Gitu ya. Hati-hati nanti di soal, kalau menyebut ketinggian, itu selalu diukur dari permukaan tanah. Tapi kalau persamaan H ini, tidak selalu berupa ketinggian. Dia selalu diukur dari titik awal atau titik awal pengamatan. Ya, gitu ya. Hati-hati di situ. V0T plus setengah GT kuadrat. Kemudian untuk yang ketiga, berarti ini ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 G dot H. S-nya diganti dengan H. Yang GLBB itu ya. Hati-hati. H ini adalah diukur dari titik asal atau pengamatan. Titik asal atau titik pengamatan, gitu ya. Mungkin buku ada menyebutnya, keterangannya H adalah ketinggian, tapi hati-hati ketika dilepas dari atas. Ketinggiannya yang dari sini ya. Gitu ya. Ketinggian itu selalu diukur dari permukaan tanah. Tapi kalau untuk persamaan H ini, saya ulang kembali, diukur dari titik asalnya. Asalnya dari mana? Gitu ya. Oke. Saya hapus ya. Ini saya hapus. Sudah ini ya. Oke. Kamera saya masih aktif atau tidak? Oh, sudah kelihatan. Di sini masih. Oke, kelihatan. Di situ masih aktif. Jadi ini ya, hati-hati di situ. H diukur dari titik pengamatan. Saya tidak menyebutnya ketinggian, ya. Karena ada kalanya cocok dengan ketinggian, ada kalanya tidak cocok. Gitu ya. Jadi contoh kalau seperti ini. Nah ini ya, dilempar ke atas. Ini V0. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Kemudian dia berada di sini. Yang semula dari sini, kemudian dia dilepas sehingga berada di sini. Nah ini ya. Maka H itu adalah, ini berarti vertikal ke bawah ini ya. VT. V0-nya ini ada V0. V0, misalkan. Maka H itu ini. Ya. Ini H. Ya. Kalau ini cocok disebut sebagai ketinggian. Tapi kalau ini bukan ketinggian, ya. Jadi anggap saja jarak atau perpindahan dari atas ini ke sini. Ya. Kalau yang ditanyakan berapa ketinggian benda setelah sekian detik, ya ngukurnya dari sini. Ini yang namanya
ketinggian. Ya. Ini gerak vertikal. Jadi gerak vertikal nanti ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah. Kalau ini berarti yang gerak vertikal ke atas. Yang ini berarti gerak vertikal ke bawah. Sedangkan gravitasi itu arahnya selalu ke bawah. Maka pada gerak ini V-nya kemana? Ke atas. G-nya kemana? Ke bawah. Maka nanti ini menjadi perlambatan. Ketika bendanya jatuh, maka ini menjadi percepatan. Kenapa percepatan? Karena searah ini. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti yang ke bawah, misalkan kita beri tanda negatif, yang ke atas kita beri tanda positif, gitu ya. Oke, sekarang ini nanti ada yang namanya gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak jatuh bebas, bukan enggak jelas-jelas gitu ya. Gerak jatuh bebas. Syaratnya benda yang dikatakan gerak jatuh bebas seperti apa? V0 sama dengan 0. Jadi ini. Gerak jatuh bebas itu gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awalnya 0. Jadi kalau misalkan seperti ini, ya, ini saya lepas, itu gerak jatuh bebas. Kenapa gerak jatuh bebas? Karena kecepatan awalnya 0, dilepas. Nanti ungkapan di soal itu disebut bisa dilepas. Tapi kalau seperti ini, bukan gerak jatuh bebas. Kenapa? Ya, dilempar. Berarti diberi kecepatan awal. Maka itu bukan gerak jatuh bebas. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari ini, ya. Gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah nanti ada yang namanya gerak jatuh bebas. Yaitu ketika kecepatan awalnya 0, berarti bendanya dilepas. Nah, gitu. Tidak dilempar, ya. Kalau dilempar berarti itu nanti gerak vertikal ke bawah. Bisa membedakan ya? Oke. Jadi sebenarnya prinsipnya hanya ini saja. Tinggal nanti kita terapkan di soal-soal. Masalahnya di situ sebenarnya. Oke. Jadi materinya sudah selesai sampai sini. Gerak jatuh bebas. Ya. Tinggal berikutnya adalah kita latihan ke soal-soalnya. Jadi misalnya contoh ya, saya beri soal. Yang masih bisa mudah-mudahan ya. Oh, habis. Contoh ya. Nah, sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, gitu ya. Belajar, jangan 10, misalkan 30 meter per sekon, ya, dilempar ke atas. Berarti kecepatan awalnya arahnya ke atas, ya. Ini ya. Kemudian tentukan ini. Tinggi maksimum benda yang B. Pakai biru enggak apa-apa ya. Yang hitamnya tinta saya habis ini. Oke. Yang kedua, kecepatan benda setelah 2 sekon. Kemudian yang C, kecepatan benda setelah 4 sekon, ya. Kemudian yang
D ketinggian benda setelah 4 sekon. Ketinggian benda setelah 4 sekon. Ya. Lupa, kok yang diketahui hanya satu. Hanya V0 saja. G-nya berapa? Ya, lazimnya G pakai 10 gitu aja ya. Selama tidak diberi keterangan berapa, pakai 10. Kecuali nanti kalau 9,8 itu diberi keterangan kalau di kebiasaan kita. Tapi kalau di soal-soal yang lain, misalkan di soal olimpiade, biasanya G-nya pakai 9,8. Nanti akan pakai 10 kalau diberi keterangan. Gitu ya. Untuk sementara kita pakai 10. Ya. Jadi G-nya, G, besarnya G itu 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, sekarang ini. Berapakah tinggi benda maksimum? Kapan benda mencapai tinggi maksimum? Ya. Benda mencapai tinggi maksimum ketika kecepatannya 0. Jadi tinggi maksimum ketika dia berhenti sejenak itu kan. Jadi ketika kecepatan akhirnya 0. Gitu ya. Maka nanti kita pakai ini. Kalau mencari ketinggi maksimum, pakai ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ini ya. VT-nya berapa? 0. Kenapa 0? Puncak. Mencapai puncak berarti berhenti sejenak. Kemudian V0-nya berapa? 30 kuadrat. 2 G-nya, dan nanti ini hasilnya dia hilang aja ya. Vektornya dihilangkan karena nanti skalar. G-nya berapa? Min atau plus? Asalnya itu seperti ini. Min 10 J dot H J ya. J dot J kan 1. Minusnya hati-hati. Diperlambat tadi ya. Ditulis minus. Oke, kemudian ini ada 0, ada 900. Ini plus, min ya. Min 20H. Bawa ke sana, 20H sama dengan 900. H sama dengan berarti 5 meter. Jadi setelah 45 meter dia berhenti sejenak, setelah itu balik lagi. Gitu ya. Oke. Kalau mau cara cepat, bisa mungkin kalian ketika mengikuti di beberapa bimbingan belajar gitu ya, mungkin diberitahu cara cepat. Asalnya dari sini sebenarnya. Jadi ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 GH maksimum, gitu ya. Ini kan 0. Maka jadinya adalah 0 sama dengan V0 kuadrat min 2. Sebentar. Oh. Nanti aja, masih ngajak. Ulang sebentar lagi ya. Ini, taruh konco dewi. Nah, ini ya. V0 kuadrat min 2 GH maksimum. Dengan ini apa? Taruh ke sini. Jadi nanti H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, itu seperti ini. Boleh langsung pakai ini, boleh. Nggak apa. Ya. Kalau pas ulangan, pilihan ganda. Ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak salah. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti akan ketemu sama 30 kuadrat dibagi dengan 20. Ya, 45. Jadi semua cara cepat itu asalnya dari rumus-rumus ini. Tapi hati-hati, cara cepat itu hanya berlaku khusus pada saat kapan, gitu ya. Tidak berlaku secara umum. Yang bersamanya berlaku umum, yang ini, 3 ini. Gitu ya. Oke. Jadi ada ini. Ini soal yang A. Sekarang soal yang B. Nah, sekarang yang ini. Jadi saya mengerjakan yang B ya. Kecepatan benda setelah 2 sekon. Ya. Kecepatan benda setelah 2 sekon. Yang B.
Berarti kan cari VT sama dengan V0 plus 2 plus GT ya. GT. V0-nya adalah 30. Ke atas plus gitu ya. Kemudian min 10. Kenapa min? Karena dia ke bawah. G-nya selalu ke bawah gitu ya. Lalu perlambatan. T-nya berapa? 2. Jadi 30 min 20. Ini berapa? 10 meter per sekon. Ini ketemunya plus. Apa maksudnya plus di situ? Ya, dia masih ke atas. Dia belum sampai puncak. Ya. Setelah 2 detik itu sudah belum sampai puncak. Ini ya. Kemudian yang C. Kecepatan benda setelah 4 detik. Kecepatan benda setelah 4 detik. Yang C. Jadi VT sama dengan V0 plus GT. V0-nya kan ke atas ya. Plus. Ya. Plus. Kemudian min 10. Karena ke bawah gitu ya. G-nya. Ini 4. Ketemunya berapa? 30 min 40 hasilnya min 10 meter per sekon. Berarti misalnya ada J itu boleh ya. Kan ke atas ke bawah gitu ya. Tapi yang penting nanti tahu bahwa vertikal itu berarti ini vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Kalau min berarti kemana nih? Ya, jadi ke bawah. Jadi kalau ini posisinya dia masih dari sini, masih di sini, belum sampai puncak. Nah itu ya. Nah yang ini itu adalah berapa? Yang ini berarti pas di sini. Sama-sama 10-nya, tapi ke bawah, maka di sini. Nah ini. Jadi apa? Jika benda itu gerak vertikal ke atas, maka di titik yang sejajar itu besar kecepatannya sama, tapi arahnya berlawanan. Ya. Jadi ketika benda dilempar ke atas, kemudian dia jatuh lagi ke titik ini, maka kecepatan ini sama. Besarnya sama ya. Misalkan ini V0, ini VA, ini berarti VB, mungkin sini pas VT. Maka VA dan VB sama besarnya, tapi arahnya berlawanan. Ini ketemu berapa? Plus 10 ke atas. Di sini ketemu berapa? Min 10, berarti ke bawah. Sama atau besarnya? Dan posisinya itu sejajar. Jadi kalau posisi sejajar, maka besar kecepatan, ya besarnya ya, besar kecepatan adalah sama. Tapi nilainya beda. Ya, nilainya berbeda. Ya. Kemudian jatuh ke sini. Kecepatannya kira-kira di sini bagaimana? VD. Sama nggak dengan VO? Sama nggak? Beda. Ya. Karena tidak sejajar. Jadi kalau sejajar, maka kecepatannya sama. Jadi besarnya ini V0 sama dengan besarnya VC. Ini karena sejajar, ya. Itu yang perlu diketahui. Oke, ini D. Kemudian C ya, yang D ketinggian benda setelah 4 detik. Berapa ketinggian benda setelah 4 detik? Nah, hati-hati ya. Tinggi maksimum tadi berapa? Ketemu 45.
Jadi H nanti sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat ya. Atau nanti langsung aja kita hilangkan. Vektornya nggak apa, kita hilangkan. Karena kan hanya satu garis saja ya. Vertikal, sembunyi saja. Ini boleh dihilangkan. Ini H, kemudian V0-nya 30, 4, plus atau min? Masih kita masukkan min saja, gitu ya. Min, berarti setengah kali 10. Ini sebenarnya ini. Plus ini min, ya. T-nya berapa? 4. Berapa ini? 120. Min 80. Min 80. Oke. Min 80. Ini ketemunya 40 meter. Ini ya. 40 meter. Nah, berarti dia posisinya pas sudah di sini. 40 meter. Ya. Pas dia kapan? Pas sudah balik ini sebenarnya. Ya. Karena pas 4 sekon tadi kan ini minus. Jadi sudah kondisi balik arah. Ini ya. Nah, ini. Ini adalah ketinggiannya. Oke. Setelah 4 detik. Ketinggian setelah 4 detik. Setelah 4 detik. 4 saja. Oke. Ini sudah sampai di. Sampai di. Ya, jadi masih 40 meter ketinggiannya. Kita kan dari lempar ke atas ya, makanya kalau dari ketinggian. Hati-hati kalau misalkan soalnya benda dijatuhkan dari ketinggian, jadi ya, akan nanti hati-hati ketika soalnya seperti ini. Lagi misalkan benda dilepas ya. Dari ketinggian 40 tinggi sekali gitu ya, dari ketinggian 100 meter. Tentukan yang pertama P saat 2 sekon. Yang kedua ketinggian saat T sama dengan 2 sekon. Kalau seperti itu. Kalau menggambarkan seperti itu, dari awalnya benda berada dari ketinggian apa ini? 100 meter. Kecepatannya berapa? V0-nya? 0. G-nya G-nya kemana? Setelahnya kan dia akan jatuh ke bawah. Maka nanti menjadi percepatan. Kita mencari V saat ini. Jadi ada V, T sama dengan V0 plus GT. V0-nya berapa? Kenapa kok 0? Lepas, bukan dilempar. Ya. Jadi ini ada gerak jatuh. Bebas. Nah, berapa? 10 kali 2. Maka ini sama dengan 20 meter per sekon. Berapa ketinggiannya? H sama dengan V0 kalikan T plus setengah GT kuadrat. V0-nya berapa? 0. Setengah kali 10 kali 2 kuadrat.
20 meter. Apakah ini sebagai ketinggian? Nah, 20 meter itu yang mana? 20 meter adalah gitu ya. Berarti ketinggiannya berapa? Hati-hati ya sini ya. Jadi saya menyebutkan H itu selalu diukur dari titik asal. Kalau soal titik, maka ketinggian setelah 2 detik itu adalah, maka ketinggiannya itu adalah 100 min 20 berarti meter dari permukaan tanah. Ya. Oke, silakan kalau dicatat. Jadi hati-hati nanti kalau geraknya jatuh bebas. Untuk karena waktunya tinggal 2 menit, ya. Jadi untuk di rumah nanti silahkan mempelajari yang ada di e-learning itu. Saya buat ada video tentang pembahasan soal-soal itu ya. Ada di pembahasan soalnya nanti silahkan itu dipelajari. Atau kalian tidak melihat itu juga nggak apa-apa. Cari soal-soal kemudian dikerjakan, ya, untuk latihan. Ya, meskipun tidak saya tagih gitu ya. Kalian harus mandiri. Karena untuk eksakta, kalau tanpa melakukan atau mengerjakan soal, meskipun diajari rumusnya banyak itu, nanti tidak bisa. Ya. Harus sering mengerjakan soal. Dan itu adalah salah satu cara untuk menghafalkan rumus persamaan. Kemudian bagaimana cara memilihnya, itu kalau sering mengerjakan soal, maka nanti akan tahu caranya. Tapi kalau misalkan tidak pernah mengerjakan soal sama sekali, latihan di rumah, gitu ya, maka nanti tidak bisa. Ketika ketemu soal mesti akan bingung yang dipakai yang mana gitu ya. Saya tahu banyak rumus tapi tidak tahu yang dipakai yang mana. Oke, jadi silahkan di rumah bisa latihan. Dan untuk hari ini, jadi ini kurang 1 menit saja. Jadi saya akhiri sekian dulu, ya. Jadi saya akhiri sekian. Untuk yang dari rumah nanti bisa meninggalkan Zoom, ya. Ya dari rumah boleh meninggalkan Zoom ya. Jadi untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Jadi silakan sambil terus dilanjutkan mencatat.